Baik, selamat malam. Eh, Tes 1, 2, 3. Sudah dengar suara saya, Dedi Fitra? Sudah. Baik, kita mulai ya. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang mesin learning. Setelah kita pelajari yang kemarin tentang mulai dari Find S, kemudian Anda sudah mengerjakan tugas dan presentasi kemarin. Dari Find S, kemudian decision tree sama naive Bayes. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu tentang nearest neighbor. Nearest neighbor itu tetangga terdekat, begitu ya, tetangga terdekat. Saya gunakan slide-nya Pak Ali. Nanti saya lanjutkan lagi dengan contoh-contoh gitu ya. Kemudian nanti Anda kerja mandiri seperti kemarin. Nanti saya tempatkan minggu depan, mungkin saya tempatkan untuk saya buatkan tempat untuk mengupload tugas begitu ya. Kita pelajari dulu tentang nearest neighbor. Jadi nearest neighbor itu tetangga terdekat. Ini masih juga tentang bagaimana kita mengajari sebuah mesin agar dia bisa mencontoh dari data yang kita berikan. Jadi tetap kita pakai supervised learning. Jadi ada contohnya. Dari contoh tersebut komputer disuruh untuk menentukan, dia bisa menentukan berdasarkan contoh yang kita berikan. Ya. Nah, ini jadi definisinya adalah nearest neighbor merupakan metode untuk mengklasifikasikan suatu data baru berdasarkan similaritas dengan data yang sudah ada labelnya. Ya, karena supervised learning berarti labelnya sudah ada terlebih dahulu. Similaritasnya bagaimana? Similaritas itu adalah kemiripan, begitu ya. Dihitung berdasarkan jarak terdekat. Anggap saja sesuatu yang mirip itu jaraknya dekat kalau kita gambar begitu. Nah, jarak yang dimaksud di sini kalau digambarkan di dalam grafis nanti akan diukur dengan menggunakan Euclidean distance, jarak menggunakan jaraknya Euclidean. Jadi akar A kuadrat akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat kalau 2 dimensi. Kalau dimensinya banyak ya berarti nanti bisa panjang begitu ya. Bisa X1 X2 Y1 X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 dan seterusnya sebanyak fitur yang kita gunakan. Nama lain dari nearest neighbor itu adalah lazy algorithm, memory based algorithm, instant based. Kemudian ada exemplar based, case based, experience based. Itu adalah nama lain daripada nearest neighbor. Nah, jenis dari nearest neighbor ada 1NN. 1NN itu mengukur jarak terdekat dari data yang sudah ada labelnya. Jarak satu data saja terdekat itu pakai 1NN. Yang selanjutnya pakai KNN. KNN itu K-nya itu biasanya ganjil, jadi 1, kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa kok ganjil? Karena akan di voting. Di antara misalnya, di antara 3 terdekat, labelnya yang terbanyak apa? Itu yang kita berikan label tersebut pada data baru kita. Kalau genap nanti jadi imbang. Nanti kalau misalnya kita pakai 4, 2 ikut label A, 2 ikut label B, kita bingung menentukan ini A atau B. Kalau 5 misalnya pasti dia ganjil. 3 ikut A, 2 ikut B, berarti ikut A saja begitu ya. Jadi N-nya selalu ganjil. Kita mulai yang dari 1NN, dihitung caranya gimana? Dihitung jarak antara data baru ke setiap data yang punya label. Lalu kita urutkan, kita cari jarak terdekat yang data yang ada labelnya tadi dengan data baru itu, dilihat labelnya apa. Nah, kalau sudah tahu labelnya, maka data baru tersebut diikutkan dengan data yang label ya data yang terdekat tadi. Nah, kita klasifikasikan data tersebut ke dalam data terdekat tadi.
Contohnya, ini ada orang, ya kita pakai hipertensi data yang kemarin, ada muda, gemuk, tidak hipertensi, muda sangat gemuk, tidak, paruh baya gemuk, tidak, paruh baya terlalu gemuk, iya, tua terlalu gemuk, iya. Kemudian ada data tua sangat gemuk, tua ada di sini, sangat gemuk tidak sangat gemuk, tua dan sangat gemuk tidak ada. Nah, bagaimana kita melakukan proses data yang semacam ini? Yang pertama kita diskritisasi dulu, kita buat numerik dulu. Muda itu berapa, paruh baya berapa, tua berapa. Misalnya muda 1, paruh baya 2, tua 3 begitu. Gemuk 1, sangat gemuk 2, terlalu gemuk 3. Nah, kalau sudah kita buatkan grafiknya, ya seperti ini tadi. Gambarnya muda, paruh baya tua, gemuk, sangat gemuk. Nah, dari data tersebut kita tahu muda gemuk. Muda gemuk ini kan yang tidak. Muda dan gemuk. Nah, demikian juga yang kedua, muda sangat gemuk. Muda sangat gemuk berarti yang ini ya. Muda sangat gemuk. Berarti yang ini. Kelompoknya tidak. Nah, yang ditanyakan itu adalah tua sangat gemuk. Tua sangat gemuk. Maka dari data tersebut kita cari tua sangat gemuk ini, kita hitung jaraknya ke setiap data. Pertama kali data pertamanya kan ini tadi, dengan data ini. Jaraknya berapa? Ini jaraknya berapa? Kemudian dengan yang data yang ini jaraknya berapa, data yang ini jaraknya berapa, kemudian di antara jarak-jarak yang ada, itu kita ranking, kita cari yang terdekat. Oh ternyata yang terdekat itu data yang terakhir ini, nggak tahu data yang terakhir atau data ini, titik ini, tua terlalu gemuk, itu yang terdekat dengan tua sangat gemuk. Karena dia 1NN, kita anggap bahwa data yang baru yang tidak ada labelnya itu, kita masukkan ke dalam yang hipertensi. Yang ini kan kelompoknya tidak hipertensi, yang ini kelompoknya hipertensi. Jadi semudah itu caranya memberi label pada data baru pada 1NN. Nah, sedangkan kalau kita, ya ini datanya jadinya seperti ini, jadi kelompok ini jadi kelompoknya hipertensi. Data baru ini masuk ke kelompoknya hipertensi. Nah, kalau KNN, K-nya tidak hanya satu, tapi K-nya beberapa label yang ada itu dilihat sebanyak ganjil tadi, sebanyak ganjil, data yang ganjil tadi. Misalnya K-nya 3, K-nya 3 dihitung, terdekatnya ternyata 1, 2, 3. Nah, kalau datanya terdekat sebanyak 3, berarti di antara 3 data ini, labelnya yang paling banyak mana? Ini iya, dan tidak. Iyanya 2, tidaknya 1. Berarti masih tetap saja dia ikut yang atas, yang hipertensi. Karena dia 2 musuh 1. Duanya mana? Ini 1, 2. Terdekatnya 3 terdekat. Yang dihitung kan 3 terdekat. Oh ini enggak dihitung. Enggak, karena kita pakai K-nya sebanyak 3. Kalau kita pakai K5 berarti semuanya dimasukkan. Kalau K-nya 5 yang terdekat yang mana? Nah, kalau K-nya 5 berarti nanti data baru ini masuk ke yang tidak, karena 3 tidak, yang 2 iya. Berarti 3 ini masuk ke sini. Nah, begitu caranya. Kalau K-nya 5 ya, ini K-nya 3 ikut yang ke atas. K-nya 5 ikut ke bawah, ke sini dia nanti. Nah, begitu. Ini K-nya 3 ikut ke atas. Ya, keuntungannya apa? Bisa dianalisa. Kemudian implementasinya sangat mudah, tingkat errornya itu lebih besar dari Bayesian, tapi lebih kecil dari 2 kali Bayesian. Bayesian kan lebih rumit perhitungannya, tetapi kalau kita pengen kecepatannya tinggi, maka kita bisa menggunakan Nailor-Schnecker ini untuk menghitung. Dia kecepatannya tentunya lebih cepat daripada Bayesian. Kemudian memungkinkan untuk dilakukan parallel computation, jadi dilakukan perhitungan secara paralel, dipisah-pisah sehingga memungkinkan untuk yang lebih cepat. Begitu. Kelemahannya apa? Butuh memori besar dan komputasi yang besar. Itu teori tentang Nailor-Schnecker. Nah, sekarang kita implementasikan. Oh ya, kita lanjutkan dulu dengan
validation model. Jadi ada yang namanya validation model. Validation model itu apa? Validation model itu bagaimana kita mengukur kevalidan dari sebuah model. Kevalidan? Kepercayaan kita terhadap model yang kita tentukan. Nah, validation model itu yang kita buat, itu ada beberapa, ada ini sebenarnya juga bisa diterapkan, bukan bisa ya, seharusnya diterapkan juga pada decision tree yang kemarin sama Bayesian yang sudah kita pelajari. Jadi ada validation model itu ada pakai holdout method, ada random subsampling, ada key fold cross validation, kemudian ada leave one out cross validation, sama ada bootstrap. Lah, apa itu? Ya. Gini, kalau kemarin kita punya data training. Data training kemudian kita tentukan data trainingnya berapa, data testingnya berapa. Kan semau kita, terserah kita. Oh ya, kemarin data training, ya data testing. Data training kita masukkan, kemudian kita ambil lagi data yang kita trainingkan tadi dengan menutup labelnya. Labelnya dihilangkan, kemudian kita testingkan. Itu kan yang kita lakukan pada contoh di decision tree dan Bayesian sama FINS yang kemarin yang kita lakukan. Tapi sebenarnya ada metode yang lebih bisa dipertanggungjawabkan tentang kevalidan data kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara yang pertama hold out method. Dikeluarkan dulu. Data dibagi menjadi dua bagian. Ini bagian data training, kemudian data testing. Dibagi dua. Ya, ada bagian yang ditrainingkan, ada ditestingkan. Biasanya data training karena data pembelajaran dia lebih besar daripada data testing. Ya minimal 50%, 50%. Biasanya 75, 20, 25 gitu ya. Jadi 75% kita gunakan sebagai data training, sisanya kita gunakan sebagai data testing. Berapa persen? Nah, dengan cara yang semacam itu kita namakan holdout method. Cara yang semacam itu, metode yang semacam itu kita sebut holdout method. Holdout method ini punya kekurangan. Kekurangannya apa? Pada data yang sulit diperoleh, maka kita tidak bisa memiliki kebebasan untuk memilih sebagai data testing. Datanya sangat jarang, sulit untuk didapat. Nah, ini kita tidak bisa untuk memisah jadi dua. Eman-eman nanti kalau kita pisah sebagai data testing. Sebaiknya kita gunakan sebagai data training. Nah, itu kalau datanya sulit didapat. Kemudian karena metode menggunakan single train and test experience, estimasi dari metode holdout memiliki error yang tinggi jika mendapatkan pemisahan data yang tidak bagus. Artinya begini, datanya kita urutkan. Bisa jadi yang kita gunakan sebagai data testing itu seragam. Data trainingnya seragam. Kemudian data testingnya itu berlainan jauh. Nah, nanti kalau kita memisahnya semacam itu, tidak random, maka errornya jadi tinggi. Jadi holdout method itu punya kemungkinan nanti errornya tinggi gara-gara kita salah menentukan data training dan data testing. Nah, itu di holdout method. Contohnya, ini ada data namanya data Ruspini, data set. Kemarin siapa yang sudah menggunakan data Iris kemarin ya? Lupa saya. Siapa yang sudah menggunakan data Iris. Nah, kita data Iris, data Ruspini itu merupakan data testing di machine learning. Dia didapat dari UCI gitu ya. Nanti silakan di-download Ruspini uji gitu, nanti data set atau data testing Ruspini nanti muncul UCI. Punyanya Ruspini, dia punya data banyak, ada Ruspini, ada cancer, ada lung cancer gitu ya. Paru-paru, ada data banyak data di situ yang bisa kita gunakan untuk Iris yang kemarin yang dipakai itu ya. Nanti kita gunakan juga. Nah, ini contohnya data Ruspini itu data titik 2 dimensi X dan Y dan ada kelasnya. Kalau sudah ada kelasnya, maka kelasnya ada 4 kelas
Saya urutkan, ini sudah saya urutkan. X1 berapa, X2 berapa, sorry, X ini 4, X-nya 4, Y-nya 53 itu kelas 1. Kalau X-nya itu 86, Y-nya 32 itu kelas 2, dan seterusnya begitu. Ini sudah saya urutkan berdasarkan kelasnya. Kemudian saya ambil kira-kira berapa ini ya, 20, saya ambil 5 untuk ya seperempatnya, 25%-nya saya ambil, saya gunakan sebagai data testing. Yang lainnya saya gunakan sebagai data training. Hasilnya seperti ini, yang ini data training, yang warnanya kuning, kemudian yang abu-abu sebagai data testing. Nah, kalau sudah, maka saya akan pisahkan lagi di antara yang ini, data testingnya ini 1 sampai 15. Ini saya kumpulkan dengan kelas 2. Ini 1 sampai 15, kelas 2-nya ini kelas 2, ini kelas 3, ini kelas 4. Demikian juga data testingnya. Kemudian kalau sudah, kita coba satu persatu. Labelnya kita hilangkan. Kita sembunyikan dulu. Kita testingkan pakai paling mudah tadi pakai nearest neighbor. 28, 50 saya teskan. Dihitung jaraknya dengan data yang pertama. Saya hitung jaraknya dengan data kedua, data ketiga, sampai data seluruhnya. Kemudian jaraknya saya urutkan. Begitu saya urutkan, saya ambil. Kalau saya pakai 1 NN, maka saya ambil 1. Yang mana ini datanya? Oh, ketemu data berapa, begitu ya. Misalnya ketemu 1 benar. Ketemu 2, lah di antara ini nanti kita cocokkan kembali kelasnya. Berapa salahnya? Oh, salahnya sekian. Nah, itu caranya yang disebut dengan holdout method. Kemudian yang kedua adalah random subsampling. Random subsampling itu untuk mengatasi kelemahannya tadi, itu kan kalau holdout method itu kita ambil yang bawah. Kita ambil yang atas atau yang bawah. Nah, tadi kan katanya ada kemungkinan, ini, poin ini, ada kemungkinan kita salah menentukan data testing, data training. Kalau begitu ya kita random saja. Namanya random subsampling. Jadi kita ambil 25 tapi letaknya yang kita ambil secara acak. Itu yang disebut dengan random subsampling. Dilakukan hal yang sama, random subsampling. Ini saya ambil 80% sebagai data testing, data training, data testingnya 20%. Saya ambil secara random. Kemudian kita ambil, kita tentukan, dihitung jaraknya. Ini tadi contohnya 49, ini ketemu 49, ini 49, dihitung jaraknya masing-masing semuanya, terdekat yang mana? Terdekat ternyata kelas 1, berarti dia di kelas 1, benar, kebetulan satu kelas ini ya. Begitu caranya untuk 1 NN. Lalu ada lagi yang namanya cross validation. Cross validation ini kita lakukan trainingnya 4 kali. Kalau K-nya 4. Key fault cross validation. Key. K-nya ini, key itu ya, bahasa Inggrisnya key fault. K-fault, kalau K-fault itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya. Kalau bahasa Inggris namanya key fault. K-nya itu berapa? Kalau misalnya K-nya 4, maka kita bagi menjadi 4 kali eksperimen. 4 kali eksperimen. Eksperimen pertama, data yang pertama ini, urutan pertama kita gunakan sebagai data testing, yang lain data training. Kemudian seperempat kedua, seperempat ketiga, seperempat ke ini, semuanya kita lakukan sebanyak 4 kali. Kalau sudah masing-masing di rata-rata. Jadi tidak 1 kali saja kalau cross validate, kalau yang bootstrap sih. Ini yang holdout method kan 1 kali. Sudah ketemu yang belakang sendiri, sudah. Tapi kalau pakai default, ini diulangi sebanyak K-nya. K-nya berapa? Kalau K-nya 4, maka dia dibagi menjadi 4, semacam itu. 4 kali testing. Dari keempat-empatnya baru dihitung rata-ratanya, rata-rata errornya itu yang kita sebut dengan, metode kita akurasinya sekian. Begitu. Tidak hanya seperti yang kita lakukan kemarin di decision tree, di antara 8, 12,
berapa itu datanya 8, kemudian satu data yang salah berarti 12%. Enggak begitu caranya. Nah, ternyata ada cara yang lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi begitu caranya, diambil satu-satu dan seterusnya sampai terakhir lalu dilakukan validasi. Kemudian ada lagi LOO, singkatannya LOO, Leave One Out Cross Validation. Ini sebenarnya sama dengan cross validation, tetapi K-nya sebanyak data. K-nya sebanyak data. Artinya satu dikeluarkan, ini sebagai data training dimasukkan lagi. Kemudian data kedua dan seterusnya. Ini sangat akurat, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama kalau datanya banyak, begitu ya. Datanya banyak, pakai LOO, leave one out. Ini contohnya satu dikeluarkan sebagai data data sampling ya, data testing. Ini data trainingnya, begitu seterusnya sampai semua data dimasukkan. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu metode cross validation yang menggunakan bootstrap. Bootstrap ini caranya adalah kalau datanya itu dikeluarkan sebagai data training, datanya akan diganti secara random di antara tetangga yang ada. Contohnya ini kan datanya X1 sampai X5. Kelihatan ya, angkanya sangat kecil ini. Nanti silahkan di-download di sini. Boleh di-download di sini. X1 sampai X5. X1 sampai X5. Nah, kalau dari X1, X5, kemudian X2 dan X4 saya gunakan sebagai X2 ini saya gunakan sebagai data testing. Maka X2-nya ini diganti dengan X1 ini. X4-nya diganti dengan X berapa, X3 atau X berapa. Jadi datanya yang digunakan sebagai data sampling, data training ini tetap saja datanya utuh, tidak terkurangi dari data yang kita ambil sebagai data testing. Itu metode yang demikian itu disebut dengan metode bootstrap. Metode bootstrap. Contohnya ini, data ketiga kita ambil, kita keluarkan. Maka data ketiga secara random saya ambil, data kelima saya kopikan ini, data kelima ini saya kopikan di atas sebagai data pengganti dari data ketiga. Data ke-9 ini tidak ada, maka data ke-7 saya ambil untuk menggantikan data ke-9. Data 13 tidak ada, saya gantikan 10 sebagai ganti dari 13. Begitu caranya. Itu metode begitu, seperti itu sehingga data trainingnya tetap utuh walaupun ada yang dikeluarkan. Dengan cara semacam itu metode yang semacam itu disebut dengan data cross validation menggunakan metode bootstrap. Gini, itu yang kita bahas ini ada dua bagian. Yang pertama KNN sama cross validation ini ya, cross validationnya, memvalidasi. Nah ini data yang dipakai siapa ya kemarin? Siapa angkat tangan kemarin yang pakai datanya Iris? Lupa saya sampean. Siapa ya? Halo, siapa yang kemarin pakai data Iris? Yang presentasi kemarin pakai data Iris. Fajar Mukti ya? Ya betul. Iya. Ini data yang kemarin dipresentasikan oleh Fajar Mukti, dipakai tidak tahu di decision tree atau di mana itu. Ini bunga, jenisnya bunga iris. Iris itu ada 3, iris setosa, versicolor sama virginica. Ini gambar bunganya. Nah itu ada 4 fitur, sepal sama petal begitu ya. Sepal sama petal itu yang dihitung panjangnya sama lebarnya petal. Ini sepal, petal itu yang putihnya. Ini mahkotanya. Panjang sama lebarnya. Dari panjang dan lebar itu kita bisa menentukan dia bunga iris setosa, iris versicolor atau virginica. Virginica. Nanti silakan dicari dua data tadi, data Ruspini sama data
iris ini. Iris. Data iris. Kemudian nanti kalau sudah dari dua data itu lakukan diulangi lagi virginikan yang ini tadi contohnya kan pakai datanya datanya apa ini? Ruspini. Aduh, lupa terus. Datanya Ruspini. Data Ruspini Anda ulangi lagi, dihitung pakai Excel seperti yang saya contohkan tadi. Ya, saya contohkan. Kemudian kalau sudah dihitung pakai menggunakan dihitungnya pakai apa? Yang atas tadi tugasnya adalah yang satu menghitung pakai Excel ya. Menggunakan holdout method random semuanya ini ke 5 validation model ini. Kemudian dihitung masing-masing error rasionya untuk data Ruspini. Kemudian diulangi lagi, Ruspini menggunakan apa? Menggunakan ini. 1NN, 2, 3NN sampai 5NN. Ya. Tugas 2, Anda ulangi hal yang sama tetapi menggunakan datanya iris. Bunga iris, ya. Ya, Fajar Mukti nanti datanya Iris di share ke teman-temannya ya. Ya, data Irisnya di share ke teman-temannya nanti digunakan untuk soal. Jadi 2 untuk memperlancar ini dikerjakan pakai apa? Dikerjakan pakai Excel. Ya, pakai Excel dulu. Nanti kalau sudah pakai Excel, Anda kerjakan juga lewat programming, dibuatkan programnya, kemudian dibandingkan. Hasilnya di Excel sama hasilnya di mana di program, di bahasa pemrograman, apakah sama begitu ya? Ini saya coba jadi kira-kira datanya seperti ini. Kelihatan share screen saya? Terlihat. Oke, datanya seperti ini. Ini data awal Ruspini. Data Ruspini silahkan ya nanti kalau tidak ada data Ruspininya saya kirimkan ke Dila ya. Ini data Ruspini. Kemudian data Ruspini kemudian saya ambil datanya pertama kali saya ambil 75% sebagai data training. Nah, ini yang metode yang pertama tadi ya. Yang 25% saya gunakan sebagai data testing gitu ya ini. Kemudian saya lakukan perhitungan. Kalau sudah 1NN-nya bagaimana ngitungnya? Ini 25% dari 20 berarti 15. Berarti 15 ini saya gunakan sebagai data training. Yang ini saya gunakan sebagai data testing. Demikian juga yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 karena ada 4 kelas. Kalau sudah saya kumpulkan. Nah, ini nomor 1 sampai 2, 3 sampai 4 kelas. Demikian juga yang saya testingkan nanti, yang saya tutup. Ini nanti labelnya saya tutup. Kalau sudah, misalnya saya pakai 1NN. Ini 1NN. Nah, data 1NN, saya data testing. Ini data pertama. Ini pertama yang dites itu data yang ke-14. Ini dari mana kok data ke-14? Ini data ini kan 2860. Ini kan 2860. Nah,
Data 2860 ini saya hitung jaraknya dengan semua data yang ada di sini. Nah, data yang ke-14 dan seterusnya ini saya hitung jaraknya. Nah, kalau sudah saya urutkan, ini sudah diurutkan ini. Makanya 14 teratas itu karena dia paling dekat dengan titik yang ke-14. Ke-14 coba kita lihat, betulkah ke-14? Ini data titiknya, betul kan 14? Nah, kalau sudah jarak ini ternyata terdekat, kita lihat kelasnya. Oh, dia kelas 1, maka kita set, oh dia kelas 1. Sesuai dengan kelas asalnya dia adalah kelas 1. Berarti benar. Saya ulangi lagi data yang kedua, 30. Kemudian data yang kedua, 2860. Ini 2860 lagi. Ini kelas 1 ini jaraknya, sorry. Yang ini data yang kedua. Data yang kedua 30 52. 30 sama 52 saya hitung jaraknya. Ketemu jarak terdekatnya kelas 1. Berarti dia juga kelas 1, maka benar. Nah, hasilnya benar. Nih. Hasilnya benar. Begitu seterusnya sampai datanya habis. Nah, sampai datanya habis diulangi, kemudian nanti dilihat errornya berapa. Kebetulan kalau Ruspini ini 100% benar ini kelihatannya. Kemudian kita ulangi lagi dengan 3NN. Berarti kalau 3NN kita lihat kita 3 data terdekat ini. 3 data terdekat. Oh, 1 semua. Berarti paling banyak kan 1. Nah, ini hasilnya kelar 1. Begitu. Kenapa kok pakai Excel ya? Biar Anda tahu cara kerja sesungguhnya bagaimana. Ini untuk 3NN. Ini saya pakai 7NN. Ini pakai perhitungan random subsampling, hasilnya seperti ini. Perhitungan, nah ini random subsampling, ini pakai key vault. Nah, key vault, semua data. Nah, ini pakai LU, ini pakai bootstrap. Begitu. Kira-kira contoh tugas yang Anda harus kerjakan agar lebih memahami tentang pertama neurosnagber, yang kedua validation method. Ya, validation method. Ada yang ditanyakan di antara materi yang kita bahas? Kalau NN saya kira mudah. Ini juga mudah sebenarnya, tinggal kita ikuti saja. Tidak ada ya. Kalau tidak ada nanti data ini dikerjakan latihannya ini untuk data iris dan data Ruspini. Data irisnya nanti minta Fajar Mukti, Ruspininya nanti minta Dila. Nah, Dila nanti saya kirimi. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nanti segera saya kirimkan datanya ke Dila dan segera di-share. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.